Pertama kami mengajak hadirin dan hadirat untuk bertekad bersejenak, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan kita pada hari ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Agung, segala puji syukur kami senantiasa panjatkan atas kehadiran-Mu, atas segala nikmat dan karunia-Mu. Semoga senantiasa Engkau tampakkan nikmat-Mu sebagaimana Engkau janjikan kepada hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Ya Allah ya Basir ya Alim, Engkau yang Maha melihat dan Maha mengetahui. Pada hari ini dan kesempatan yang mulia ini, kami berkumpul dalam acara pelantikan dan penyembahan lulusan program studi D3 Kebudayaan Universitas Tembagapura Sekitar. Berikanlah kami kekuatan lahir dan batin agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan dengan penuh keikhlasan, disiplin, jujur, adil, integritas dan profesional demi mewujudkan nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat bangsa. Ya Allah yang Maha Sempurna, kami menyadari sepenuhnya betapa banyak keterbatasan dan kehilangan kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Atas karenanya, bimbinglah kami dengan segala hidayah dan pertolongan. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah kami, kedua orang tua kami, para pemimpin kami atas segala dosa dan kesalahan. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami bertawakal bersandar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Perguruan Puan Primagalatung Sekan, yang terhormat Rektor Universitas Puan Primagalatung atau yang mewakili beliau, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo atau yang mewakili beliau, yang terhormat Dekan Fakultas Keperawatan beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Rohaniawan, yang terhormat Dekan dan Wakil Dekan di lingkup Universitas Puan Primagalatung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap panitia pelaksana dan pihak-pihak yang telah bekerja seoptimal mungkin untuk terlaksananya acara pelantikan dan penyumpahan pada hari ini. Kami sebagai panitia penyelenggaraan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan pelantikan dan penyumpahan hari ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu serta para undangan sekalian, karena kami menyadari tak ada gading yang tak retak, karena kami hanya manusia biasa yang tak memiliki kesempurnaan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan.
Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Penerima Galatung nomor 277 garing D3 ke garing FKK Unit Prima garing angka Romawi 8 garing 2020 tentang nama-nama lulusan program studi D3 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Penerima Galatung Angkatan 2 tahun akademik 2019-2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan A. Keputusan rapat pimpinan bersama staf pengelola Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Penerima Galatung pada tanggal 3 Agustus 2020. B. Yudisium ujian akhir program mahasiswa program studi D3 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Penerima Galatung 18 Agustus 2020. Memutuskan menetapkan ke-1 nama-nama lulusan mahasiswa program studi D3 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Penerima Galatung tahun akademik 2019-2020. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan disahkan pada tanggal 18 Agustus 2020, Dekan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Dr. Hairunisa SPI MSI MD NIDN 0910067704. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan dan penyumpahan lulusan program studi Diploma 3 Kebidanan. Lulusan dipersilakan untuk mengambil tempat. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2020, saya Dekan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan melantik saudari lulusan program studi D3 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Penerima Galatung. Kami percaya saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pembacaan naskah sumpah oleh Wakil Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudari bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudari ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di tempat ini, juga yang penting sekali disadari
bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Janganlah kamu jadikan Tuhan dalam sumpahmu, akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhi dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di hati saudari. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban saudari berikan. Dipersilakan kepada orang-orang untuk maju ke depan untuk mengambil tempat. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya sebagai ahli media kebidanan bahwa saya sebagai ahli media kebidanan dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak akan membeda-bedakan pangkat, tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan agama, bangsa dan negara. bahwa saya sebagai ahli media kebidanan Dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Bahwa saya sebagai ahli media kebidanan tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Selanjutnya pengukuhan lulusan yang telah disumpah oleh rohaniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saudara-saudari semua mengucapkan sumpah dan janji atas amanah kesaksian, maka saya mengajak saudara-saudara semua mengucapkan syahadat dan mengikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Secara simbolis. Selanjutnya dipersilakan kepada wali bidan dan rohaniawan untuk menandatangani naskah sumpah. Silakan kepada Bapak Rohaniawan. Penandatanganan ini disaksikan oleh Ibu Dekan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Puang Magelang. Kepada Ibu Dekan dan Wakil Dekan dipersilakan untuk kembali ke tempat semula, dan Bapak Rohaniawan dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Dan kepada perwakilan lulusan yang telah bertanda tangan dipersilakan untuk kembali ke barisan.
Dan kepada para lulusan dipersilakan untuk kembali. Terima kasih. Sambutan yang pertama, Ketua Umum Yayasan Puang Primagala Turung Seka Bapak Darmawan Sanusi SOCMSI dengan hormat disilahkan. Puji syukur kehadiran Allah atas rahmat dan hidayah sehingga arena pelantikan dan pengambilan sumpah ketiga terpidana dapat terlaksana dengan baik. Salam dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berani pasti ada nanti itu ada yang punya rumah sakit, otomatis kan pemimpin. Terus ada jadi PNS kalau perangkat itu pasti jenjangnya itu pasti kepala bidang, kepala dinas. Jadi filosofi kepemimpinan itu yang harus kita pegang sebenarnya untuk adik-adik, terutama kepada dekan, kepada rektorat yang memimpin banyak fakultas, itu yang harus mempunyai filosofi kepemimpinan. Itu harus berani. Itu berani artinya itu harus berani mengambil keputusan dan tidak melempar kesalahan atas keputusan kita kepada orang lain. Terus yang kedua itu pintar. Pemimpin itu harus pintar, bukan pintar di maksud artian pintar di sini yang saya maksud itu bukan pintar di dalam segala hal pelajaran, tapi harus cerdas mengambil keputusan pada saat ada masalah. Itu pemimpin harus cerdas mengambil keputusan. Terus yang kedua, pemimpin itu harus besar, harus dermawan. Terus yang keempat, pemimpin itu harus jujur. Ini yang menyangkut integritas kita masing-masing. Pemimpin itu harus jujur. Terus yang kelima itu ada tone yang terkait semua yang empat ini, semuanya tergantung dari ada tone. Karena pemimpin itu harus mempunyai keputusan yang tidak bisa berubah-ubah. Kalau apa yang sudah kita putuskan, itulah keputusan yang telah kita ambil, tidak boleh kita ubah lagi. Jadi makanya pemimpin itu harus cerdas. Sebelum mengambil keputusan harus kita pikirkan matang-matang keputusan itu apa, ini ada efek positifnya apa, negatifnya apa. Jadi pemimpin itu tidak boleh melempar kesalahan kepada orang lain. Pak Rektor, Pak Guru Dekan, mungkin itu dari saya sedikit tambahan tadi filosofi kepemimpinan Primagala yang harus kita pegang kepada pengurus perguruan fakultas dan terutama rektorat. Itu yang harus kita pegang, filosofi kepemimpinan Primagala. Agung Matoa itu sudah memikirkan segala sesuatu yang harus kita lakukan sampai anak cucu.
Jadi kita diwarisi ada filosofi Puan Manggaratun. Kita harus bersyukur nama yayasan kita Puan Manggaratun dan harus kita ikuti filosofinya. Dan berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Yayasan Puan Manggaratun, yang terhormat Badan Pengurus Harian dan Bapak Dewan Pertimbangan Yayasan Puan Manggaratun, yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Puan Manggaratun, yang saya hormati Bapak Lembaga, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, dan ada juga Bapak Kepala Penjaminan Mutu Universitas Puan Manggaratun. Ada juga terima kasih yang terhormat kepada Bapak Wakil Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang terhormat juga Bapak Kepala LTSI Universitas Puan Manggaratun, yang saya hormati juga Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, Ibu Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Wajo, yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkup Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, dan yang saya banggakan alumni yang baru saja dilantik dan disumpahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, atas hidayah, atas anugerahnya sehingga kita bisa melaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah untuk lulusan D3 Prodi Kebidanan Universitas Puan Manggaratun. Dan tak lupa pula kita sampaikan salam dan selawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Selamat saya ucapkan kepada lulusan yang baru saja yang bersumpahnya. Sumpah ini disaksikan oleh para hadirin yang hadir di tempat ini, disaksikan oleh diri kita sendiri, dan terutama disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumpah ini sangat mulia, sumpah ini sangat sakral. Semoga dalam mengemban amanat nanti, dalam pengabdian kepada masyarakat, selalu mengingat sumpah dan janji yang telah diucapkan pada hari ini. Hari ini kita meluluskan 43 alumni kita. Alhamdulillah semuanya dengan keadaan sehat walafiat, cantik, berseri-seri yang tampil hari ini. Selamat sekali lagi anakku semua. Tapi perlu kalian ketahui bahwa kalian belum sepenuhnya menjadi bidan yang profesional. Masih ada beberapa tahapan. Tahapan pertama yang kalian lewati pertama adalah wisuda. Kita ada proses wisuda nanti insya Allah. Dan yang paling penting masih ada rangkaian uji kompetensi. Tidak bisa kalian bekerja sesuai dengan profesi kalian kalau kalian belum lulus di uji kompetensi. Ini menjadi catatan juga bagi kami di fakultas, bagaimana upaya kami, strategi kami sehingga anak-anak kita, lulusan kita diupayakan hanya sekali uji kompetensi langsung lulus. Karena terus terang kami laporkan kepada pihak yayasan dan pihak rektorat bahwa memang sebelumnya ada yang sampai 2, 3, malah 4 kali uji kompetensi belum lulus juga. Semoga tahun ini ada persatuan dari perguruan tinggi kesehatan untuk meninjau kembali di mana letak sehingga pada umumnya perguruan tinggi kesehatan di bagian Indonesia Timur itu 80% tidak bisa langsung lulus satu kali. Pada umumnya 80%. Ini menjadi catatan bagi kami di fakultas. Semoga lulusan kita bisa langsung satu kali uji kompetensi lulus. Selanjutnya ada organisasi profesi kalian, yaitu Ikatan Bidan Indonesia. Tidak bisa kalian bergabung di situ kalau kalian tidak lulus uji kompetensi dan dilanjutkan harus memiliki STR. Jadi setelah ini kalian masih banyak tuntutan dan tantangan untuk anak-anak kami yang baru lulus ini. Kalian harus selalu mencari bekal, kalian harus selalu mencari informasi, belajar sehingga insya Allah kalian bisa menjadi bidan yang profesional.
Tak lupa pula saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yayasan telah mendukung kami dalam kegiatan ini. Kepada pihak rektorat juga terima kasih atas bantuannya sehingga terlaksana kegiatan hari ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak penitia sehingga acara kita penyumpahan, pelantikan dan pengambilan sumpah Polri D3 Kebidanan bisa berjalan dengan baik. Jadi tadi diinformasikan, ingatlah selalu ada filosofi Puan Rima Gelatung, sulah tanah Puan Rima Gelatung. Tadi disampaikan lagi oleh Bapak Ketua Yayasan bahwa ada tonggeng. Itu yang selalu kita camkan untuk semua insya Allah yang berada di naungan Universitas Puan Rima Gelatung. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada yang baru saja diambil sumpahnya. Sampaikan salam hangat kami kepada keluarga kalian, orang tua kalian yang sudah punya suami, kepada suami. Tolong jaga baik nama alma mater Universitas Puan Rima Gelatung dimanapun kalian berada. Terakhir, selamat berjuang dan mengembangkan profesi dan diri kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima adik-adik pada kesempatan ini. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik karena adik tadi sudah dilantik dan disumpah sebagai ahli media kebidanan. Selamat sekali lagi, selamat kepada adik-adik. Seperti yang disampaikan Ibu Dekan tadi bahwa perjuangan adik-adik tidak sampai di sini. Masih ada uji kompetensi, kemudian ada SPRT yang berhubungan dengan Ikatan Bidan Indonesia Cabang Muarjo, kemudian ada SIP, surat izin praktek. Karena semua tenaga kesehatan yang ada itu harus mempunyai SIP dengan STR untuk bekerja di sarana pelayanan kesehatan, apakah itu di rumah pemerintahan atau di swasta. Karena undang-undang tenaga kesehatan mewajibkan semua tenaga kesehatan harus mempunyai SIP dan STR. Untuk SIP itu sendiri, dia berhubungan dengan DPSP, Dinas Penanaman Modal satu itu. Kemudian akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menerbitkan SIP-nya. Jadi adik-adik masih panjang perjalanan adik-adik. Tapi alhamdulillah adik-adik sudah dilantik, disumpah dan dilantik sebagai ahli media kebidanan. Jangan gentar adik-adik, akan ada uji kompetensi yang adik-adik laksanakan. Insya Allah mudah-mudahan ada lulus semua satu kali saja ujian. Karena SDM kesehatan ini harus berkompeten. SDM kesehatan sebagai salah satu peningkatan daripada upaya kesehatan itu baik kualitas, jenis dan jumlahnya maupun penyebarannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini menjadi masalah kesehatan karena kedepannya ini ada adalah merupakan ujung tombak. Karena di setiap kelurahan desa itu diharapkan ada satu bidan kedepannya, tetapi karena ada undang-undang yang mengatur, jadi ada ASN dengan P3K, tapi ini masih sementara digodok aturannya. Sebelumnya mudah-mudahan adik-adik ada ASN, tapi saya kira ada rumah sakit prima juga yang bisa menjadi, karena di Kabupaten Wajo itu ada 2 rumah sakit dengan 1 rumah sakit swasta, ada rumah sakit Lembandu Kelem tipe C, kemudian ada rumah sakit jiwa, jiwa itu sebagai tipe D. Kemudian ada rumah sakit prima, kemudian ada 23 puskesmas. Di Kabupaten Wajo itu ada 176 desa kelurahan, itu kita harapkan semua ada bidang desanya untuk kedepannya. Jadi mudah-mudahan ada, kalau ada penempat atau penerimaan pegawai negeri melalui kesempatan ini juga saya mendoakan adik-adik semoga bisa adik bisa lulus menjadi ASN. Saya juga adalah alumni dari Puan Rima Gelatung S2 saya di sini Pak 2011. Saya sangat bangga dengan Universitas Prima karena rata-rata yang menduduki sekarang itu adalah dari alumni di sini. Alhamdulillah ini kebanggaan, apalagi sekarang sudah jadi universitas Puan Rima Gelatung. Jadi demikian barangkali, sekali lagi saya ucapkan terima kasih
kepada Bapak Ibu yang telah berkenan memberikan kami dengan kata sambutan, dan selamat kepada adik-adik yang telah mengikuti pelantikan dan penyumpahan lulusan program D3 Pidana. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama barangkali saya ucapkan selamat dulu, karena sudah satu tahap ini kita akan menyelesaikan. Ya, tadi itu sudah disumpah, ternyata memang kebidanan ini punya undang-undang untuk disumpah, yaitu Undang-Undang Tenaga Kesehatan Ibu Dokter nomor 36 tahun 2014. Wajib hukumnya hari ini Anda sah, ya. Salah pestanya menunggu 1 minggu kemudian tanggal 29 dan 30 mudah-mudahan. Ya. Jadi sebenarnya sekalian, ada orang yang sangat bergembira pada hari ini. Ya, selalu saya katakan seperti itu. Ada 3 orang. Yang pertama itu adalah orang tuanya. Karena wisuda itu adalah pestanya. Hari ini adalah nikahnya, sah, ya, akadnya. Ya, tanggal 30 itu tinggal kita pesta, memperlihatkan kepada orang bahwa saya ini sah kemarin tanggal hari ini. Ya. Sehingga ada orang yang sangat bersyukur pada hari ini. Yang pertama adalah orang tua kalian. Yang kedua adalah ibu-ibu, ketua yayasan, Pak Rektor. Hari ini sangat bergembira. Dan yang terakhir adalah Anda semua. Terbukti pada hari ini Bapak sekalian, ada yang lain dari yang lain. Ternyata hari ini adalah hari coklat, ya. Kecuali Pak Ketua Umum, itu seni. Seandainya tidak ada masuk kasih, ini tidak enak. Tapi ternyata ada Pak Ketua Yayasan, dan itulah seni hari ini. Bapak sekalian, saya melihat mulai dari jilbab, make up, sekalipun sampai dosennya ikut-ikutan. Jadi alhamdulillah sudah sangat syukur. Hanya ketua LTS ini tidak tahu barangkali bawa coklat hari ini. Iya, itu adalah sekalian. Jadi sangat-sangat bergembira, ya. Pada tiba saatnya nanti anak-anak sekalian, ada yang berhasil di sini, apakah perangkat apa dan sebagainya, tiba informasi itu ke dosennya, dosen itu tiba-tiba langsung mengatakan, wih, syukur anak guruku biasa itu tanpa diundang mereka mensyukuri. Hari ini dia syukur, Anda diangkat juga nanti syukur. Jadi anak-anakku sekalian yang kami banggakan, hanya saja kalau kita berbicara era sekarang, ya, kalau kita berbicara 4.0 sekarang sudah 5.0, ya, selama diluncurkan yang namanya revolusi mental, anak-anak sekalian, ya, revolusi mental itu saya sering katakan di sini. Kita ibaratkan sebuah mobil yang berjalan cepat, ya, yang namanya revolusi mental. Sekarang kita sudah kena di Pemda, kena di Yayasan Uang Prima Galatu, kena. Itu revolusi mental, Anda tidak menyadari. Sekarang sudah terjadi. Bagaimana itu revolusi mental? Revolusi mental seperti ini digambarkan. Ibarat sebuah mobil yang berjalan kencang, tiba-tiba tikungan 90 derajat, ditikung 90 derajat. Ada 3 orang yang terjadi, ada 3 kegiatan yang terjadi di dalam.
Yang pertama, bisa jadi ada orang terlempar keluar. Ya. Yang kedua, ada orang hanya terguling-guling di dalam. Dan yang ketiga, ada orang tetap bertahan tegar di dalam mobil. Yang kena revolusi mental, yang terlempar keluar karena tidak mampu untuk menahan gempuran yang namanya 4 titik kosong atau 5 titik kosong. Itulah yang sebenarnya. Jadi anak-anakku sekalian, ini perlu dicermati, karena hanya orang yang mampu bertahan itu adalah orang yang profesional seperti anak-anakku sekalian. Tentu adalah orang-orang yang punya kemampuan ya, yang merespon perubahan itu. Itulah orang yang bertahan. Ini lapangan pekerjaan, mengenai lapangan pekerjaan. Saya kira selama anak-anakku sekalian di hatinya selalu mau berhasil, pasti insya Allah akan berhasil. Insya Allah rumah sakit regional ibu anak di Wajo sebenarnya tahun kemarin sudah harus terbangun, tetapi ya, tahun depan katanya ibu dokter ini peluang. Ya. Tapi peluangnya tadi ada masih beberapa syarat tadi yang harus sekalian. Ya, itu khusus untuk baik sekalian. Sebelum saya tutup, saya mau berpantun. Ya, saya selalu ingat ayahanda Pak Sumaga selalu pantunnya seperti ini. Jalan-jalan sore bersama teman, ternyata hujan turun rintik-rintik. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun gosok sampai 20 detik. Ya, saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama lulusan program studi D3 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Puang Primagalaku Angkatan 2 tahun akademik 2019-2020. 1. Andi Tenria Ben Kamila, ahli media kebidanan. 2. Eka Octavia Sandi, ahli media kebidanan, lahir Maroke 10 Oktober 1999. 3. Elmi Astuti, ahli media kebidanan, lahir Tanjung 15 Mei 1999. 4. Erlin Junita Saptaningrum, ahli media kebidanan, lahir Kasipura 9 Juni 1999. 5. Fatima, ahli media kebidanan, lahir Sengkang 31 Oktober 1998. 6. Fitra Wardani, ahli media kebidanan, lahir Pompanua 5 Januari 1999. 7. Hasniati, ahli media kebidanan, lahir Pekok Batu 15 Februari tahun 2000. 8. Ilmiah, ahli media kebidanan, lahir Lemrang 8 April 1999. 9. Najmia Abdu, ahli media kebidanan, lahir Sengkang 20 September 1999. 10.
Nurmadina S. Ahli Media Kebidanan, lahir Malaysia 22 April 1995. 11. Rasri Ainun Anissa, Ahli Media Kebidanan, lahir Sengkang 5 Maret 1997. 12. Rizka Hamsinar, Ahli Media Kebidanan, lahir Lakena 20 Juni 1999. 13. Siti Nurawalia, Ahli Media Kebidanan, lahir Abu Lengan 26 Mei 1999. 14. Sinar Alam, Ahli Media Kebidanan, lahir Lempak 10 November 1997. 15. Suci Pratiwi, Ahli Media Kebidanan, lahir Garingan 12 Juli 1999. 16. Sulfiana, Ahli Media Kebidanan, lahir Pongkajan 30 Agustus 1999. 17. Sulhayati, Ahli Media Kebidanan, lahir Topai 1 April 1998. 18. Milda Novera, Ahli Media Kebidanan, lahir Tosamba 03 November 1999. 19. Miria Ahmadjayanti, Ahli Media Kebidanan, lahir Kompanua 29 Mei 1999. 20. Aisyah, Ahli Media Kebidanan, lahir Ujung Pero 5 Mei tahun 2000. 21. Andi Anugrah Santikala, Ahli Media Kebidanan, lahir KE 3 Juli tahun 1999. 22. Andi Yuliana, Ahli Media Kebidanan, lahir Doping 8 Desember 1999. 23. Anna Fadila, Ahli Media Kebidanan, lahir Setiwa 18 April 1999. 24. Besar Widiawati, Ahli Media Kebidanan, lahir Doping 20 September 1998. 25. Eka Sukmayanti, Ahli Media Kebidanan, lahir Celue 12 November 1999. 26. Emma Novita Sari, Ahli Media Kebidanan, lahir Teruli 7 September 1998. 27. Fitriani, Ahli Media Kebidanan, lahir Baru Orai 20 Desember 1998.
28. Julita Karisma, ahli media kebidanan, lahir Kalian Dalam, 6 Agustus tahun 1998. 29. Hartati Indasari, ahli media kebidanan, lahir Cendranai, 10 Maret 1999. 30. Hasmidar, ahli media kebidanan, lahir Lamasewanua, 21 Februari 1999. 31. Nurhainim, ahli media kebidanan, lahir Lemak Pojok, 9 Februari 1999. 32. Opal Zulkarnain, ahli media kebidanan, lahir Sengkang, 7 November 1998. 33. Ririn Al-Rizda, ahli media kebidanan, lahir Labawang, 7 Desember 1998. 34. Rizka Wahyuni, ahli media kebidanan, lahir Sengkang, 1 Oktober 1999. 35. Sukmi Estika Sari, ahli media kebidanan, lahir Basora, 1 April tahun 1999. 36. Sri Wahyuni, ahli media kebidanan, lahir Kampiri, 8 September 1999. 37. Sri Wahyuni, ahli media kebidanan, lahir Bandung, 2 Mei 1996. 38. Andi Ayu Putriani, ahli media kebidanan, lahir Walanga, 27 Juli 1997. 39. Hadriana Hadriani, ahli media kebidanan, lahir Watampone, 10 Juli 1999. 40. Ade Sriwardini, ahli media kebidanan, lahir Cabalu, 28 Mei 1998. 41. Rizka Elviana, ahli media kebidanan, lahir Panca, 17 Agustus 1998. 42. Rismawati, ahli media kebidanan, lahir Cirebuk, 4 April 1997. 43. Asma Asis, ahli media kebidanan, lahir Ohani, 24 Desember 1999. Dekan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Dr. Hairunisa SPI MSI, NIDN 0910067704. Program Studi D3 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Polri Manggarai, Angkatan
kedua tahun 2000. Peringkat pertama Elvia Stuti Ahli Media Kebidanan peringkat kedua Sulviana Ahli Media Kebidanan dengan 3,67. Peringkat ketiga Hiria Atma Wijaya Ahli Media Kebidanan dengan 3,67. Peringkat keempat Ova Sulfanai Ahli Media Kebidanan 3,67. Peringkat kelima Rizka Haksinar Ahli Media Kebidanan dengan IPK 3,62. Peringkat keenam Rizka Wahyuni Ahli Media Kebidanan peringkat ketujuh Hasmidar Ahli Media Kebidanan dengan IPK 3,59. Peringkat kedelapan Sinar Alam Ahli Media Kebidanan dengan IPK 3,59. Peringkat kesembilan Ilmia Ahli Media Kebidanan dengan IPK 3,58. Peringkat ke-10 Najmia Abdul Ahli Media Kebidanan dengan IPK 3,55. Bekas Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Dr. Hairunisa SPI MSc NIDN 09100677. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Ibu Ketua sertifikatnya. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sertifikat dan citraman. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Baik, tanggapan saya untuk hari ini, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan acara pelantikan dan penyumpahan, dan harapan saya semoga kita bisa menjaga amanah dari apa yang sudah kita ucapkan tadi. Dan untuk universitas kami, Universitas Puan Rimagalatung, semoga tetap jaya dan maju, teruntuk untuk Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, semoga bisa menghasilkan bidan-bidan dan petugas kesehatan yang berkualitas dan kompeten. Selanjutnya saya ucapkan juga kepada junior adik-adik saya, semoga bisa berjuang dan kelak menjadi bidan yang profesional. Terima kasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak karena dalam pelantikan ini saya melihat bahwa Ibu Dekan bersama seluruh jajarannya itu yang pertama adalah melakukan kegiatan dengan protokol COVID. Itu satu yang kami bisa simpulkan. Yang kedua, acara ini karena memang ini adalah ada undang-undangnya dan harus dilakukan penyumpahan. Oleh karena itu, sekalian satu kegiatan yang dilakukan ini yang merupakan kegiatan rutin. Dan alhamdulillah kita bisa lakukan untuk tahun ini. Dan anak-anak ini insya Allah 1 minggu ke depan sudah berhak untuk diwisuda. Itu satu. Yang kedua, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh ibu bapak dosennya, seluruh panitia, seluruh
media yang mampu meliput. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfiana dari Kebidanan. Alhamdulillah bersyukur karena hari ini telah dilaksanakan acara pelantikan dan penyumpahan. Saya pribadi sangat bersyukur mewakili teman-teman sudah menjadi seorang bidan. Semoga ilmunya berkah, mendapatkan pekerjaan nanti, dan acara ini sukses. Sangat bersyukur, alhamdulillah. Sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya selaku pimpinan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan sangat berharap agar kedepannya lulusan kami ini bisa terserap bekerja dengan baik sebagai PNS di tenaga kesehatan maupun sebagai bidan. Jadi bidan yang kami keluarkan hari ini bisa membuka bulan praktek mandiri, insya Allah kedepannya, sehingga bisa menerapkan ilmunya ke masyarakat, bisa berdaya guna ke masyarakat, dan semoga bisa tetap berkecimpung dalam dunia kesehatan. Insya Allah kedepannya kami akan membuka jurusan S1 Kebidanan dan profesi nurse. Itu akan ada di Universitas Puan Maharatu. Saat ini masih pembukaan, masih pendaftaran mahasiswa baru, sehingga bagi masyarakat Wajo, insya Allah yang akan melanjutkan pendidikan masih terbuka untuk pendaftaran di Universitas Puan Maharatu, khususnya jurusan kebidanan dan keperawatan. Alhamdulillah alumni kami sudah banyak tersebar di mana-mana, sudah bisa terserap, dan itu sesuai dengan harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirya Akmajianti. Di sini saya mahasiswa Prodi D3 Kebidanan. Tanggapan saya mengenai hari ini yaitu terima kasih atas pelaksanaan penyumpahan dan pelantikan Prodi Studi D3 Kebidanan, karena pada keadaan ini kita dapat melaksanakan dengan berjalan dengan lancar walaupun dalam situasi COVID-19, walaupun kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.